Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. My name is Nurnovia Gita Ahmad. My name is Arif Febrian Masis. We are Master of Ceremony in this event. Yang terhormat Bapak Bupati Penajam Pasir Utara yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Pasir Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat datang di event virtual Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Persembahan Kehidupan Damai di Hutan Benua Taka dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Isek Kabartaka. Perlu kita ketahui, Isek Kabartaka merupakan sapaan khas masyarakat dari suku Pasir. Yang artinya apa itu, Novia? Isek Kabartaka berarti apa kabar? Dan dijawab dengan buen yang berarti baik. Perlu diketahui pada hari sekalian, pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini sebenarnya dilaksanakan secara offline, yaitu di Denpasar, Bali. Sangat disayangkan di era pandemi dengan COVID-19 yang sedang meningkat ini, acara beralih menjadi virtual atau online. Sesuai juga dikeluarkan ketetapan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan pelaksanaan PPKM untuk Jawa Bali sejak tanggal 2 hingga 20 Juli. Sehingga membuat pelaksanaan Festival Kesenian Bali ini dilaksanakan secara virtual. Tapi itu tidak mematahkan semangat untuk para seniman di Penajam Pasir Utara, bukan, Novia? Yang ingin menampilkan karyanya yang luar biasa untuk Indonesia dari calon ibu kota baru Indonesia. Perlu diketahui bahwa para penari, pemusik, dan para peserta yang turut andil dalam acara ini telah melakukan protokol kesehatan secara ketat sesuai yang berlaku. Benar sekali, tidak hanya itu. Semua yang terlibat dalam virtual event ini telah dilakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Semoga acara ini dapat berjalan dengan hikmat dan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dihimbau untuk para hadirin yang ada di acara ini untuk menonaktifkan atau silent handphone yang ada dalam genggaman. Agar penampilan berjalan dengan hikmat. Kita tidak butuh waktu lama lagi, langsung saja kita ya ke tarian pembuka. Tarian apa sih, Jo ya? Tarian pembuka yaitu Ronggeng Pasir dengan sinopsis. Oke, langsung saya bacakan. Ronggeng Pasir. Di Kalimantan Timur bagian Tenggara, masyarakat Pasir mengenal ritual khusus yaitu upacara belian. Sebuah upacara khusus dan besar yang menepati tempat tertinggi bagi masyarakat suku Pasir. In the southern part of East Kalimantan, the Pasir tribe is known for its special ritual belian ceremony, a large and special ceremony that occupies the highest place of a ceremony for the Pasir tribe. Dalam upacara belian, ada beberapa jenis upacara belian berdasarkan peruntukan upacara tersebut dan untuk apa dilakukan. In this ceremony, there are several types of belian ceremonies based on the destination of the ceremony being carried out. Ronggeng Pasir, sejak zaman animisme dan dinamisme, sebagai bagian dalam upacara adat belian. Perjalanan panjang Ronggeng Pasir yang berawal dari upacara Acak Ronggeng yang pada akhirnya mengalami perubahan serta mengalami perkembangan hingga kini dari fungsi hingga bentuknya. Ronggeng Pasir has a story dating back to the days of animism and dynamism as part of the ritual order of belian. The long journey of Ronggeng Pasir which began as a ritual Ancak Ronggeng. In the end also experienced change and developments until now from function and form. Penata tari
Jamal Jumain SE, penata musik Anum Pringga Satoto, Sutradara Muhammad Atta. inilah Ronggeng Pasir. Hatilah pengikat hirang manislah karena upah ipangkani matilah pangkani Ainun pasir buen unyo buen nauyo buen nauyo buen kesongyo asamlah pauh delima pauh ramalah rama benang betali bana kakaklah jauh ading pun jauh samalah sama badan manggana Mbak lado lagi
aduhai mau pantai Tanjung. Dari dahulu sampai sekarang, senilah ronggeng, aduhai tetap disanjung. Senilah ronggeng, aduhai tetap disanjung. Ratik-ratik batang rumbia. Rumbia ini tanam-tanaman. Rumbia ini tanam-tanaman. Baik paling dalam dunia ini pinjam-pinjam. Dunia ini pinjam-pinjaman. Dari semalam Kamilah datang. Kami diutus, Kamilah diutus, aduhai Bapak Bupati. Kamilah diutus, aduhai Bapak Bupati. Dari Panajam, dari PPU, dekade datang,
Penggerak budaya, Untuk jiwa yang berani optimis. untuk jiwa yang menginspirasi. My name is Arif Febrian Masis. My name is Turnoviar Gita Ahmad. We We are representing of Benua Taka. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rusa, Rusa Sambar. Sa, Ibu Buhan, dengarkan pantun kami. Malan-malan po ibu kota baru. ulun kakan boli batik. Salam cinta dari kami anak ibu kota baru yang tampan. Dan yang cantik. Itu karena pada malam hari ini kami pakai baju Poko Aji khas suku Pasir. Baju pengantin Poko Haji khas suku Pasir diadopsi dari suku Banjar, Jawa, Bugis, juga Kutai. Warna kuning kemasan yang kami gunakan melambangkan kejayaan masyarakat suku Pasir. Lihatlah pria tampan di samping saya ini. Nampak mempesona bukan? Dengan mahkota Junung Bulau atau mahkota kebesaran Sultan Pasir dengan kapas berwarna putih yang melambangkan kejelian pria Pasir. Selanjutnya ada kalung Geno Aji Song yang dipakai oleh bangsawan Sultan Pasir. Dengan hiasan gelang yang dipakai pasangan saya adalah kalau bahar terdapat motif naga. Pada bagian bawah ada sarung pria atau samporesong. Begitu juga dengan wanita cantik di samping saya ini sungguh sangat mempesona bukan? Dengan mahkota Junung Bulau yang menghiasi kepalanya terdapat motif Nippon Penganon atau ular sanca yang melambangkan ketajaman berpikir wanita Pasir. Yang di dalamnya terdapat tusuk konde yang melambangkan keteguhan serta ketegaran wanita Pasir. Jadi jangan macam-macam dengan wanita Pasir. Serta bunga melati yang melambangkan kecantikan wanita suku Pasir. Aksesoris yang digunakan pasangan saya yaitu ada kalung Geno Aji Bawe merupakan kalung kebesaran Kesultanan wanita Pasir. Selanjutnya gelang yang dikenakan oleh pasangan saya merupakan gelang Aji Putri yang melambangkan status sosial masyarakat suku Pasir yang digunakan dalam jumlah ganjil untuk wanita yang belum menikah dan jumlah genap untuk wanita yang telah menikah. Selanjutnya pada bawah pasangan saya telah dimodifikasi ulang sehingga tampak lebih modern, yaitu diadopsi dari busana tertua masyarakat suku Pasir yang diambil dari dalam upacara ritual belian. Yang terdapat suwo atau kain merah yang diikatkan di pinggang kemudian menjuntai yang melambangkan keabadian serta keteguhan. Kea cica lasorija, Cicak malam olah koka. ayo malan po penajam, Kainite la Benua Taka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Penajam Pasir Utara yang dalam hal ini akan dibacakan oleh LPT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara yaitu Dr. Mulyadi M. Hum MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena bersamaan dengan hari ini, jam ini, beliau ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya juga. Jadi protokoler Bupati ini sangat padat acaranya, sehingga beliau menugaskan saya selaku Sekda di PPU ini untuk menghadiri acara yang tidak kalah pentingnya ini.
Baik, saya lanjutkan. Sambutan pada kegiatan penyajian karya pesta kesenian Bali ke-43 tahun 2021 secara virtual. Penajam 5 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ise kabar taka. Yang saya hormati, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang saya hormati, Ketua Lembaga Adat Pasir. Yang saya hormati para panitia kegiatan Pekan Kesenian Bali ke-43. Para Dewan Juri kegiatan Pekan Kesenian Bali ke-43. Para kontingen peserta Pekan Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya kita, tugas kita, dan pengabdian kita kepada masyarakat dan daerah yang kita cintai ini. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dapat bertemu di tempat ini dalam rangka menyajikan karya Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai daerah yang terbuka, masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, dan adat istiadat serta agama. Dengan kemajemukan tersebut, Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki seni budaya yang beraneka ragam pula. Mulai dari tari-tarian, teater, masakan khas, lagu daerah, dan seni kebudayaan lainnya. Semua seni budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang menunjukkan ciri khas dan karakter daerah kita. Untuk itu, seni budaya khas daerah yang kita miliki harus kita lestarikan keberadaannya. Tentu saja beban tersebut tidak hanya dipikul oleh pemerintah daerah, tapi dipikul oleh kita semua, seluruh komponen masyarakat, terutama pencinta seni. Hadirin yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi tidak hanya datang dari luar, seperti derasnya arus globalisasi yang memang tidak dapat kita hindari lagi, dan seiring dengan kemajuan teknologi serta komunikasi, tetapi tantangan itu juga berasal dari sikap kita sebagai bagian dari masyarakat. Sikap antara lain tergambar dari tindak tanduk kepedulian kita terhadap perkembangan seni budaya daerah. Bahkan hanya untuk sekedar memberikan penghargaan terhadap berbagai bentuk seni budaya daerah, kita sudah memiliki penilaian yang positif. Salah satu hal yang paling sederhana yang seharusnya dapat kita lakukan dalam upaya melestarikan seni budaya daerah adalah menghargai berbagai bentuk seni budaya daerah yang kita miliki. Oleh karenanya, saya berharap semoga kegiatan hari ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk lebih mencintai seni budaya daerah yang kita miliki sehingga dapat lestari sepanjang masa. Hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat mengirimkan dutanya untuk mengikuti Pesta Kesenian Bali yang ke-43
Keikutsertaan ini selain sebagai ajang kompetisi untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama daerah, namun dapat juga memanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan dan mempromosikan keanekaragaman seni budaya yang kita miliki. Sehingga daerah lain dapat mengenal lebih dekat keanekaragaman seni budaya kita. Saya berharap kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pesta kesenian ini untuk benar-benar serius mengikuti kegiatan ini. Jangan memikirkan hasil akhir yang akan didapatkan, tetapi tampilkan yang terbaik dengan kemampuan yang terbaik yang saudara miliki. Buat siapapun yang menyaksikan akan terkagum-kagum dan terkesan akan keindahan seni budaya yang kita miliki. Saya koma sedikit sambutan Bapak Bupati bahwa saya melihat di belakang pentas, begitu saya tadi memasuki ruangan ini, saya teringat dengan seniman besar Indonesia W.S. Rendra. Saya teringat dengan karya seni beliau, bebop minikata, rambate rate rata. Saya melihat PPU pada hari ini mendekati kaliber seperti itu. Terserah panitia menilai. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya ingatkan bahwa kalian juga merupakan duta daerah. Untuk itu, saya minta agar dapat menjaga nama baik daerah. Di samping itu, karena saat ini pandemi COVID-19 semakin meningkat, maka tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas dan kebugaran diri, sehingga dapat tampil dengan maksimal. Menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, juga kekompakan kebersamaan dan patuhilah segala petunjuk dan arahan dari para pembimbing. Undangan dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berjuang untuk menampilkan karya terbaik saudara-saudara sekalian. Dan kepada seluruh panitia, peserta, dan tamu undangan, mari kita bersama-sama menyaksikan karya seni terbaik duta daerah kita dalam menyajikan karya kesenian daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati tertanda Haji Abdul Ghafur Masud, SEME. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dari PLT Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Mulyadi M. Hum, MSI. Sedikit berbincang ini Zoya. Para seniman di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu telah berlatih berbulan-bulan untuk mempersiapkan sebuah pagelaran tari tradisi Pasir yang epik untuk hari ini dan khususnya untuk di Pesta Kesenian Bali ke-43, sebuah karya gemilang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk Indonesia, calon ibu kota baru. Siapa-siapa aja nih Kak para penari dan pemusiknya? Tentu saja mereka dari berbagai macam sanggar seni yang disatukan oleh Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berkolaborasi, bersinergi, menyatukan para insan seni Penajam Pasir Utara untuk menciptakan sebuah karya epik di Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 ini. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Reksadana Pagelaran Tari Tradisi Pasir. Kehidupan damai di hutan benua Taka. Konon, masyarakat pedalaman Kalimantan Timur selalu membuka lahan di hutan untuk sebuah perkampungan dan perkebunan untuk bercocok tanam. Dengan kehidupan yang asri dan damai, menyatu dengan alam, alam yang membuat masyarakatnya merasa berkecukupan dengan penuh kedamaian. It is said that the people of the interior of East Kalimantan always clear land in the forest
which is used for farming and settlements. With a beautiful and peaceful life that blends with nature, the people feel well off and full of peace. Kebahagiaan dan kedamaian itu digambarkan oleh para gadis yang sedang menari bersama, bercocok tanam, dan prianya yang selalu mempersiapkan senjata untuk berburu binatang di hutan. Happiness and peace are depicted by the girl who are dancing together, planting crops, and the man who always prepare weapons to hunt animals in the forest. Namun, kebahagiaan dan keceriaan mereka terkadang terganggu oleh sekelompok pemuda dari suku lain yang ingin menguasai lahan dan mengganggu para wanitanya. Sehingga terjadilah sebuah perkelahian sehingga menyebabkan ada yang terluka. However, their happiness and joy is sometimes disturbed by a group of youths from other tribes who want to control the land and disturb the woman. So there is a battle that ends up causing several people to be injured. Dalam keadaan terluka, datanglah seorang gadis menyerahkan senjata bertuah dan dapat memberikan kekuatan. Setelah itu terjadilah pertempuran kembali sehingga si pengacau pun kalah dan melarikan diri. In that state of injury, a girl came to hand over a weapon that was lucky and could give strength. After that, the fighting broke out again, so that the intruder lost and fled. Agar tidak terjadi lagi pertempuran antar suku, maka dipanggillah para petinggi adat, tokoh adat, dan pemuka kampung tersebut. Maka dilaksanakanlah upacara adat belian dengan memanggil seorang mulung atau tokoh belian agar kekacauan tidak terjadi kembali, keributan antar pendatang dan penduduk lokal di benua Taka. The traditional head, traditional leader, and village leader were summoned to prevent intolerable battle from happening again. So, a belian traditional ceremony is held by calling a mulong or a belian figure so that chaos does not occur again. The commotion between immigrant and local resident in Benua Taka. Setelah selesai dilakukan upacara belian yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh dan kepala adat tersebut, maka kehidupan pun kembali sedia kala dengan hidup berdampingan dengan penuh kedamaian di hutan benua Taka. After the belian traditional ceremony was complete, which was attended by the traditional leader and heads, life returned to normal life by living side by side in the Benua Taka forest in peace and happiness. Penata tari, Kajuara dan Anum Pringga Satoto. Penata musik, Hendra dan Anum Pringga Satoto. Sutradara Muhammad Atta. Inilah kehidupan damai di hutan benua Taka.
mendo Ingo dekain belagu Tabe duo dilelengan Bina salah ikut yang kono Baik kampung mendo Raya kakak menjaga adat dan seni budaya Oh Kalimantan Timur
Sabitabe jeung Allah Ta'ala sabitabe pangukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umaraca sung salau masingkeng sipung teleng umajon rualas rian bayu mite siko kakajarung kunung sangkuria tuan longe ya
hadirin yang terhormat, kami undang bersama PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dr. Mulyadi MHum MSI. Kami undang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam kain Kabupaten besolang Penajam besing Pasir mengompat Utara, pepandra alamate Ibu Haja Andi Israwati Latif SEMM. Oh, Selanjutnya Ketua Lembaga Adat Pasir, Bapak Musa. Kami undang bersama juga Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Agus, untuk menyerahkan gitar. Mo ikam wong laung buyung get ikam bongai laung lemit cepane kunte ule cepane cokut lengane kamau nyang kono beksuwe nempet kan oh ayo salamaning kono yo lalo maning rendong yo lekok maning bujur yo tano maning ambe diang rongin roy ambe diang kokor kaya no Indo aku miara damite siko sengyang tanah sengyang kayu sengyang jaun sengyang riut sengyang denia oh ke tanah mulipo tanah ke danum mulipo danum boyan danum rinom belan olong telake olong samu olong sesumbu olong tunan pate ulun tu tapa mate te pate putang pate bolum bika mate bika te pate putang pate bolum basar benotaka yo ya he redo tolo 4 5 6 turu walu sorong tapi kan dile nyono kampun le Indo kain kakan engkat seni budaya Kalimantan Timur tambah maju tambah jaya
oh ya. Sawada sungton tupuk dayo murek nang mai jang budaya taka larak merontu deo yo nondek ni ya.
gawi kata ungan taka bian bapas jang benyaru ya. Wow, luar biasa. Itulah Sungguh reksadana menggelegar, menakjubkan. spektakuler penampilan karya tari tradisi dari Pasir, suku Pasir dari Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Marilah kita sambut bersama, inilah penari Ronggeng Pasir. Mari kita sambut bersama, inilah penari pedalaman. Luar biasa bukan? Inilah pagelaran yang disiapkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, insan seni dari Penajam, khusus untuk Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Amazing, spektakuler. Tentunya langsung saja kita undang ya. Mari kita undang pimpinan produksi Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan tentunya sosok seorang yang menata, merancang penampilan sedemikian epiknya pada ini adalah sosok seorang sutradara, Bapak Muhammad Atta. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah sosok seorang yang membuatkan pagelaran epik pada hari ini. Demikian penampilan reksadana tari tradisi Pagelaran tari Pasir. Kehidupan damai di hutan Benua Taka dalam virtual event Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun dalam 2021. Kenali, Cintai dan lestarikan budaya Benua Taka. Salam budaya, sampai jumpa tahun depan.